A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala fa in kunta mimman yaktasibu situ juga bisun'atin aw hirfatin fa'alaika bin nusfi fiha lil muslimin wa bil ihsan wal ihsan wa bisun'atika wa hirfatika hasbal imkan. Jika engkau termasuk orang yang berusaha dengan satu pekerjaan atau satu pekerjaan tangan, maka wajiblah atas engkau dengan berlurus hati di dalam usaha itu untuk orang-orang yang bersyahadat dua kalimah, orang Islam. Maksudnya dalam usaha kita itu jangan ada tipu perdaya. Jangan ada tipu perdaya. Misalnya berjual baras, jangan dicampur-campur baras nang kada bagus dan nang bagus tu bertengah malam mencampur. Nah, itu. Atau berjual durian misalnya, jangan sampai sebiji dua biji diandak pintangan nang koreknya itu nang kanda, nang lainnya itu bahdah. Itu misal. Wabil ihsani wal itqani li sun'atika wa hirfatika, dan hendaklah diperbagusi. Wal itqan sama aja, itqan maknanya ihsan juga, bagi perbuatan atau urusan pekerjaan tanganmu itu sedapat mungkin diperbagusi supaya orang-orang yang bakal membelinya itu puas hatinya. Mana tiada ada di dalamnya tipuan, mana bagus pula. Wa fil hadis innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah Ta'ala itu menjadikan habibnya bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha. Jadi kekasihnya, pinanya usaha itu dunia pinanya. Baulah lukah berjual, bulah tampire berjual, pinanya dunia aja. Padahal di situ Tuhan cintanya. Asal usahanya itu jangan ada dipercampur tipu perdaya di situnya, dan jangan ada kurang bagusnya. Bahmunnya bagus, lukah tampire itu bagus, kuat tulang, dasar sikap dia payu. Wa iyyaka wal kadhiba atau wal kidba wal ghisya, jauhkan dirimu haram berdusta dan membuat tipu perdaya. Wa kasratal ikhlafi bil ba'di, dan rancak atau sering menyalahi janji. Wa min ghadin ba'da ghadin, besok datangi besok, datangi besok. Wa akhirnya habis bulan. Kalau bulan habis berarti kiamat, bulannya habis. Artinya jangan berani berjanji, kecuali coba-cobalah besok datangi, mudah-mudahan insya Allah jadi. Jangan yang pasti tepat habis bulan janji karet. Wahdar kullal hadar minat tasahuli fi tarki itqanil hirfati wa muamalati man la ya'rifu kama yanbaghi. Waspadalah daripada menganggap enteng pada meninggalkan memperbaiki usaha itu. Artinya kalau kita ada di pekerjaan tangan itu
kawa aja memperbagusi, janganlah kita anggap memperbagus itu enteng aja. Jangan sembarang pekerjaan itu tadi. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau bisa diperkuat, ya kuatnya. Nyaman juga melihat. Nah itu. Ya udah orang berminta kawalitatnya tak. Itu kawa aja dibagusi kawalitatnya. Nah dibagusi. Dan hati-hati, janganlah engkau itu berhubungan di dalam usaha dengan siapapun yang belum kamu betul-betul kenal akan orang itu. Atau maknanya, janganlah engkau berhubungan usaha itu kepada orang yang belum tahu masalah usaha itu. Kan kalau orang belum tahu diintan, kita kawali atau ya kita hubungilah, mudah banget kita itu membunuhnya, nggak ada tahu. Hati-hati banget kalau orang itu memang belum kenal masalah barang ini, kita mau berhubungan, hati-hati. Karena orang ini, ya, itu. Nah kalau makna yang dulu tadi, janganlah kita bergaul mudah kepada orang yang belum kita kenali. Apalagi hadis Nabi menyatakan akhir zaman amanah itu diangkat. Jibril turun ke dunia mengangkat amanah di hati orang-orang pengusaha. Sehingga apabila sudah Jibril turun mengangkat itu, satu pun tidak ada lagi yang bersifat amanah. Kalau amanah sudah dicabut, gantinya khianah. Garis miring angkarumawi lascu, ya jelas. Tata tasahala fi hukukih, maka engkau itu meenteng-entengkan pada hak orang itu tadi. Sebab orangnya kalau tahu juga mudah banget ya kan, orang kalau tahu di baras nukar baras, nyaman banget kita mengenai. Wa tagurrahu, dan engkau tipu akan dia. Tagurrahu itu salah, tagurrahu ya kan, barra ya barra. Likin lagi ma'rifati, karena orang itu memang kada kisah. Kalau kisah bahari juga, kisah bahari kisah, tahu kejadian kah? Tuan guru kalau di Amas, hendaknya para Amas dijual dia oleh muridnya. Nih kawat listrik kan? Nah betul, nah tambah. Jadi banyak karu, seminggu dipakai biru, ujar orang Cina biru. Ayalah biru, agak biru. Nah, apa pada mengarang khutbah. Jadi hari Jumat itu sama masjidan yang namanya. Itu kisah. Di manakah guru senang kalau kisah itu baru. Ya Kak Amas pak sama apa? Sama tumbuk sekalinya menumbuk. Waqat berada ada hadis wailun litajirin min la wallah wa bala wallah wa wailun yawmul qaribin maradun ba'da radin. Satu jurang di neraka jahanam disediakan khusus untuk orang-orang perniaga, karena dia itu selalu berkata la wallah, la wallah. Karena sumpah itu adalah memasukkan ke hati orang percaya, padahal ini kata bohong. Nah itu kata wabala wallah, sebenarnya begini demi Allah, padahal kata wah ini 24 kerat susah. Ini cik, ini kasihnya Cina yang menopang kan, cik itu kan gini-gini lah. Nah itu hati cik
anu asli 24 cek dah tu korbanannya tidak galang bahan sudah payu bujung banget buriknya mata pura misalnya sudah seminggu hanya aja yang kita apa itu Tuan Haji itu satu minggu saya pakai dulu hanya atau mata utas minggu juga nganggap motornya kita tahu juga sekalinya ada dijualin yang culupan yakut kuning menjadi pakai sebulan putih colong. Nah kalau membahas entek misalnya nonton motor itu kita habis waktu. Kalau hasil macam-macam lah kalau sudah amanah itu diangkat macam-macam lah cara. Ya kan baca kitab kan yang kedua nahwunya bujur, syaratnya bujur, maknanya bujur, ya kan muta'addil bin pas juga jangan minta barang aja namanya maknanya asal jangan baku gitu orang belajar bayar kasihan sebulan sekian apalagi mestinya jam 8 sampai jam 12 datangnya jam 10 setengah 11 boleh hitungannya sebulan juga hasil kalau sudah Jibril turun mengangkat amanah satu jurang yang neraka jahanam disediakan bagi orang yang berusaha tangannya daripada kesalahannya cuma gadun ba'da gadun janjinya besok kemudian didatangi besok lagi datangi besok lagi hanya pada perkara wa in kunta mimman yaqtasidu bitijarah bil usra fa'alaka bi jami' mu'amalat wa bi mu'amalatil fasidah jika engkau termasuk orang yang usahanya itu berniaga jual beli wajib atas engkau seluruh muamalah engkau itu dengan menjauhi apa-apa muamalah yang tidak sah jual beli yang tidak sah itu dijauhi wal muharramat yang haram wal makruhah di antaranya jual beli yang rusak yaitu tidak memakai akad saya jual barang saya ini kepada Andika sekian saya tukar tidak ada mata apa jangan situ satu mengambil barang ini mengambil pulas itu orang bisa ada aja libanya saya jual ini sekian saya beli ini sekian akadnya itu nanti di akhir zaman tidak ada masalah akad lagi kalau lihat tulisannya sekian ya serahkan duitnya ambil barangnya artinya terima kasihnya aja sepanggal gesih udah dulu serabi dah mana kitabnya terima kasihnya itu termasuk akad kitabnya mana sehingga kita kan menyalahkan dia cuma sebentar takkan mana kitabnya gitu orang ada sudah ya kalau bekuka ya kah ada dikada isyarat itu ada dikada entah itu ada tulisannya kan dua-duanya ada akad ada akid ya kalau ada akidah ya kalau ada akadnya akad itu kan lafaz ada aturannya maka satu pakaian harganya 10 dirham jelas satu dirham yang haram dipakai ibadat tidak ada pahalanya semesta selama dia pakai itu cuma 1/10 yang haram nah itu kisahnya kan harganya kalau tidak pakai akad sama sekali kalau sah wata'allam dzalika wajib kamu dulu belajar akan urusan dagang itu tadi apa dagang yang sah apa dagang yang tidak sah belajar dulu nah ini tugasnya ulama-ulama fikih
guru-guru memegang masalah fikih di situ. Wa tafaqah fihi, sampai kamu menjadi orang yang bujur-bujur paham. La budda laka min dzalik, wajib tidak boleh tidak engkau belajar. Walau raksasa fi tarki, dan tidak ada keuntungan keringanan untuk meninggalkan belajar itu. Jadi ujar bahari, jangan tidak ada modal bagawi berusaha, ilmunya belum ada. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Tidak boleh berjualan di pasar-pasar kita orang-orang yang belum alim ilmu fikih, dan tidak boleh masuk menukar ke pasar kita orang-orang yang belum tahu ilmu fikih. Jadi yang menukar dan menjual sama-sama supaya tahu di hukum fikih. Ini penentuan apabila lepas fikihnya, maka pemakan pakai yang haram. Lalu apabila makanannya haram, seluruh ibadahnya tidak diterima Allah Ta'ala. Dalilnya di Quran, di hadis sudah selesai kita baca minggu depan tadi. Jadi yang sangat penting adalah halal pada makanan, halal pada pakaian. Itu penting sekali. Kita sembahyang setengah malam, tapi makanannya haram. Kita sembahyang setengah malam, tapi pakaian yang dipakai itu haram, percuma, tidak ada pahalanya. Bila orang Banjar Bahari, maluasi buang, buir. Jadi mengetahui halal haram ini penting banget. Matinya menuntut halal itu wajib sesudah sembahyang, ya kan? Ba'akat. Fa'inna man lam yafqah akalah riba. Karena orang yang belum mengerti fikih pasti termakan riba. Padahal bukan riba maksudnya, artinya maksudnya termakan yang haram. Itu makna riba sini yang haram. Jual emas harus wajan diaben, artinya A kontan, bukan B dari tangan. Betul? Arwah lusin kadri bahari. Waktu kita saruan 4 silin bacaan. Wajah silin kalau atas adalah emas, ikatnya apa? Ikatnya emas. Anunya ini matanya ya barangnya intan kenapa? Nah itu. Kalau hendak berutang, intannya aja, matanya aja. Ikatnya itu emas itu harus bayar. Jadi udah silin kulit dulu. Saksinya guru haji ini tentu masih ada hidup lagi. Kulit dulu, kulit matanya. Akatakan dulu perempuan ikatnya, matanya itu nomor utangan. Arwah guru usim kali 4 bercabur ke pasar, 4 berdagang, ikat-ikatan di Banjar di mana-mana. Nah sudah kumpul, ya silin. Nah, unda jual emas ini ikatnya ini semuanya sekian harganya kontan, kumpul kontan. Unda utangi matanya. Nggih, belum utangi. Jadi matanya. Jadi kenapa jadi urusan kali itu berdagang 4 macam hendak melajari lawan orang yang tak parah dalam silin supaya tahu caranya. Ini penentuan, ini halal, ini penentuan, halal ini penentuan diterima kadanya. Nakal lawan maasinya kan makanan dia. Apabila makanan halal, maasi. Apabila makanan haram, nakal. Tidak nakal. Apa bahasa orang nakal itu namanya? Ya nakal dia. Nakal dia. Penentuan di sini penentuan. Mengetahui halal ini belajar juga. Nah sesudah belajar wajib memakainya pulang. Itu bang tadi la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah.
Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi raja Amirul Mukminin kada boleh masuk ke pasar berjualan atau membeli orang yang belum mengerti ilmu fikih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau asal tahu berujung aja, asal tahu murah aja, hari ini sudah. Karena orang yang belum menguasai ilmu fikih langsung ikut di masalah perdagangan, pasti akal riba. Wa huwa la ya'lam, inya kada sadar, inya kada tahu. Intaha bi makna. Walhal kama dzakara. Nah, memang keadaan sebagaimana tepat yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi radhiyallahu anhu. Wa 'alaika fi tijaratika bi mulazamatil ihsan wal 'adl. Dan wajib atas engkau di dalam perdaganganmu dengan melazimi akan berbuat yang baik dan melakukan kesetaraan adil wa suluki sabil musamahah wal fadli, dan hendaklah berpakaian dengan menjalani kurang lebih musamahah itu kurang lebih wal fadli, dan ulang berbuat baik kepada orang. Ya kah kita dapat timbangan kalah, ya kah dapat timbangan kah gula 1 kilo, untaranya ini kan 1 kilo, gulanya 1 kilo juga lebih sedikit. Kenapa jadi lebih sedikit? Kertas gulanya itu kan masuk di tukar orang kan, orang tukar gulanya, apalagi kertasnya pulang 2 lipat 3 lapis standarnya itu, dan dilabihi pulang. Ya kada jual kurma 1 kilo, berapa isinya? 10 biji, tambahi ke 3 biji. Nah, itu yang kita beli itu. Nah, tambahannya daripada 1 kilo ini, sedekah sunatnya ini, disinilah kekayaan dan keberkatan. Nang sabiji dia beli melabihnya di sini, ngaran berkat, ngaran usaha berkat, dia melabih sedikit. Si mana-mana, para panggilan, si pembelinya di mana berkatnya, jangan keanehan. Sudah sebanyak. Berapa harganya 1 kilo? Tarong 1.000, 300 lah, 300 lah, 400, 110, keanehannya. Kalau hendak berkat, si pembeli itu berapa terong ini 1 kilo harga pas? 1.000, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, maaf aja nggak pada jadi muka. Hanya kada sanggup duitnya, kada sampai 1.000. Lamun sanggup, ya sudah. Jadi kada menawar lagi. Kalau kita dapatkan berapa harga pas, bujur-bujur nggak hendak pas ini harga pas pasarnya berjauh. Aja 700 ini jangan. Iya pulang. Matinya si pembeli dengan si penjualnya harus sama-sama dua-duanya alim fikih. Wa tarkul masyahati wal istighfa, dan janganlah kita itu selalu masyahah di kita apa menyusahkan. Wal istighfa sama ya, menyusahkan artinya mengurus habis-habis dah. Fa inna dzalika aktsaru lil barakah wa amma lit tijarah. Kalau kita tadi selalu melebihi sedikit yang dijual tadi, ya kan, dan selalu suka bersifat kurang lebih dalam perdagangan, itulah aktsaru. Fa inna dzalika aktsaru lil barakah, aktsaru aja, karena pekerjaan yang demikian aktsaru yuksiru al-madi, itu yang memperbanyak bagi berkat. Apa arti berkat? Al-barakatu itu tadi adalah ziyadatul khairil ilahi. Itu berkat itu dalam kitab At-Ta'rifat dari Imam Jurjani, artinya definisinya berkat ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan dari Allah langsung. Yang tadi dikatakan yang di dalam 1 biji, 2 biji, 3 biji melabih itu, di situ namanya meletak, misalnya meletak timbangan kita, ini dilabihnya. Ya kabaras minta juga, ya kan?
Nah, sudah berapa nih? Sekilo, kalau baras atau 2 kilo. Kau pakan pulang saya pernah membari. Buat situ. Nah, itu melabis sedikit itulah aktara lil barakah wa anna yumni, itu yang menambah banyak dia tijarah bagi apa? Perdagangan kita itu selalu banyaknya. Jadi bukannya kita itu mengurangi timbangan di situ untung kita. Keuntungan itu bukan mengurangi situ kagak. Kita itu bakalah lawan si pembelinya itu kali. Si yang membeli ini jangan pamehan kayak gitu kan ya. Berapa 10, 1000, 400 lah, 400 lah. Jauh banget jadi udah mereka kuyuhnya mulus nih. Umpaman mereka ucap pada kada. Itu aja yang berapa barang-barang yang pas saja sekian ya. Terserah orang mau kalau lagi nyanyak ketujuh. Berapa nih 300 juta nyak ketujuh ayo nyak ada. Kenapa jadi 300 nya 200 saja udah perlu bisa. Nah, apa ketahuan jangan banyak tabungan, yang penting tukarin kaya. Namanya kada ilmu, namanya kalanya ilmu ada berkat banget. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Doanya Nabi mendoakan kabul kada. Nah, itu. Doa Nabi terhadap umatnya pasti kabul. Doa ibu, doa bapak terhadap anak kandungnya pasti kabul. Ya. Kalau Nabi mendoakan umatnya pasti kabul. Kalau ayah sama ibu mendoakan anaknya, anak kandungnya pasti kabul. Jadi yang penting kita itu minta doa kepada ayah dan ibu. Sebab doa ayah dan ibu itu seperti doanya Nabi. Doaul walad li waladihi ka doa'in nabi li ummatihi bi jami'il qabul fi kullin. Wajah sabahnya ya. Untung kalau ibu bapak kita mendoakan, tapi tidak ada ibu bapak yang tidak mendoakan anaknya, walaupun dengan nyanyian-nyanyian. Nah, kada dengan doa yang bahasa Arab sambil ma'ayun anak itu. Ya nafsi ya sawadiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Ya, itu sambil ma'ayun anak. Kala alim besar wali karamat sugih kaya pangkat gana. Oh, itu sambil ma'ayun nek. Sambil ma'ayun itu kabul itu kada gampangan. Nang ma'ayun itu abahnya kadang-kadang tangan keduanya ma'ayun, batis keduanya, jadi tali ayun itu bandak sini sebutin. Kenapa anak 4 rumahnya garing di rumah sakit paksa abahnya ma'ayun sambil mendoakan. Mudahan anak ini berlaki orang pangkat kabul. Mudahan yang sipun ini berlaki orang alim kabul. Mudahan juga berlaki orang tentara kabul juga. Mudahan juga berlaki orang sugi kabul juga. Nah, kadang-kadang tempat Napa? Rumahnya garing di rumah sakit. Nah, abahnya mana? Ulang lepas. Napa kambar 4? Nah, apa yang ini maharagu? Kada karuan guring lagi kalau sudah disi anak. Anaknya mengaruh, kita itu keimungan melihatnya mengaruh, semua mengingat bebanguan, sehingga ada lagi yang mengingat mencium harum anak puja. Kalau mau guring dia, ada anaknya guring. Apalagi anaknya tuh, anu gehen itu baris demah, anu orang baris apa? Garing. Nah gini, emang apa kada mau guring dia? Nah, jadi urusan guring ini kalau ada kesah lagi. Karena bagaimana anaknya itu pulang maginnya pilih belum datang lagi. Anak yang belum datang siang tak malam tak belum datang pilih. Ngapa umanya? Malam mencari kalau tahu tujuannya nyari tadi juga. Wah itu sosial bagaimana juga pikiran. Jadi urusan guring ini kalau ada kesah lagi kan. Pikiran tadi bang.
sesuai apa yang dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran madang. Tapi kalau orang sabar, ridho, mengharapi anak ini, wallahu indahu ajrun azim. Itu putihnya ayat tadi, innama amwalukum, hartamu, wa auladukum, ulat-ulat kelambumu, fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi Allah Ta'ala punya balasan yang kekal bagi orang yang sabar. Kan fitnah itu caranya menghadapi dengan riba dan sabar. Ya kalau menghadapinya riba dan sabar itu bukan gawayah kada. Itu jadi darah daging sampai taduring-during kada boleh terpisah. Riba, sabar, tawakal, husnudzon. Pokoknya kewajiban-kewajiban yang di hati itu tidak berwaktu. Adapun kewajiban yang di anggota luar seperti sholat, puasa, haji itu punya waktu. Maka ibadah yang wajib dalam hati kita yang tidak punya waktu ini lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah yang punya waktu. Nah, kalau ibadah yang wajib di luar kita tinggalkan, neraka dan harapan keluar dari neraka surga. Kalau ibadah yang di hati wajib kita tinggalkan, tidak ada masalah surganya lagi, abadan dalam neraka. Misal, kalau ridho itu tidak ada lagi di hati, sabar tidak ada di hati, syukur tidak ada lagi di hati, kata Allah, carilah Tuhan lain daripada aku, tetap dalam neraka abadan. Kalau kita tidak sholat, umpama bukan menghina akan mainkan kada, bukan mainkan kada, itu ada harapan surganya kena. Jadi artinya yang sangat penting adalah masalah kewajiban yang di hati, yang tidak punya waktu ini. Adapun yang punya waktu itu penting juga, cuma antara dua ini lebih penting ini. Sedangkan nafsu kita ini kada tapi jarang mementingkan urusan kewajiban di dalam hati. Dalam kewajiban yang di waktu aja yang diutamakan, yang di hati ini kada tapi kita perhatikan. Padahal wajibnya lebih wajib benar itu. Apabila kita tinggal ini neraka abadan kali, kekal semestanya. Nah disitulah hanya Fudila ahli tasawuf ala ghairi. Karena ilmu Allah di qalbi. Di sini namanya. Perhatian itu ke sini, kalau bukan saling sini. Kalau di sini innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Walakin yanzuru ila yang di sini. Riba, sabar, tawakal, syukur, husnudzon. Itu yang wajib-wajib di hati ini kada berlaku terus. Jadi kapan datangnya Azrail, itu siapnya sudah siap. Kalau kita ridha ada, sabar ada, tawakal ada, datang Azrail mati di dalam siap. Tapi kalau belum ridha ada di sini, sabar belum ada, rahatan kada sabar, rahatan sabarnya itu kada ada, mati kada sabar. Puji Tuhan jangan bertunda lagi. Ya sudah, lepas masalah. Sedangkan yang kita hadapi ini adalah sakitnya sakit yang betul-betul sakit. Sakaratul maut itu sakit, betul-betul sakit. Daripada sakit apa? Kalau kita pernah sakit ini, usus bengkak, radang usus menahun. Ya Allah, 3 bulan makan, kada guring, kada minum, kada mensetap sakitnya, Masya Allah. Sampai nafas kita kada keluar lagi, kada masuk lagi. Siap ditalakukan urusan. Bisa aja sampai sehari 3 kali bersama melakukan Allah berhindak pulang. Haji Iban tempatnya menjaga diri kalau lagi. Nah, harus kita tengah lagi benar buaya jalan. Kali hakan ini benar buaya. Apalagi sakaratul maut. Rasulullah berkata, "Ma asyadda mararatul maut ya akhi ya Jibril." Bukan main sakitnya sakaratul maut. Padihnya itu bukan main. Nah, padihnya yang bukan main ini kita menghadapinya ridho belum kuat, sabar belum kuat. Ridho kita belum kuat, sabar belum kuat, datang sakit angka itu di mata. Bahannya ridhonya lawan sabarnya, bahan yang telah menyambut sakit itu, menahan itu, kada kuat. Rasulullah sudah mengasyaddah dan apalagi kita orang yang sudah lihat Allah wa ta'ala dengan di mata akhir. Cuma hendak mati ini kalau ada suara lagi, kalau kau mengesahkan lagi nya
Aduh banget. Sedangkan ini aja semarang ngutus nibahan sakit banget ya. Bakantut ada daerah ada lagi ciri-cirinya dulu tuh minto buang banyu itu lah sedikit-sedikit aja. Halo-halo sejak itu cirinya dulu. Nah itu lalu kada mau lagi buang banyu. Lalu bakantut kalau mau lagi lo gombong aja. Nang sakitnya kita kadang-kadang menyandang apalagi mararatul maut mana sakaratul maut itu subhanallahil azim ya nang lagi orang tak ada panggil lagi kenapa aja istilah ini koma kasasakitan sehingga siap kalau bahasa bahasa koma masalah ini ada yang seminggu ada yang 3 hari. Nah pada bahasa apa pinandu sudahnya mendengar ada lagi. Nah pakai gampang itu lo koneng ya kan putih sakit kita lah cuma jangan ke depan lagi. Nah lamun kada kuat ridhonya sebelum ini sabarnya belum kuat macam apa maka waktu itu juga iman yang kebanyakannya dicabut waktu ujian yang terakhir itu kebanyakan artinya ada ridho mbaan kada sabar pulang sakit banget lalu sabarnya hilang ya terjadi bersisa terjadi balaan ya kan orang gana-gana semuanya sampai akhirnya udah gampang nang tahu hanya Allah Ta'ala pasti menghadapi itu kita sudah menghadapi sakaratul maut itu pasti kemudian melihat ulangan ajarnya yang kada pernah melihat ulangnya ujar habarta serang banget apa Nabi Ibrahim kah? Ya Allah, kenapa orang kena menghadapi orang yang berdosa anak mati berpaling dulu, ajar berpaling nah siap sudah bah ajar Nabi Ibrahim biar ikan kalau mencabut lagi melihat ini sudah orangnya nah ikan nah kalau maka ikan pulang mencabut roh orang yang saleh nah kalau yang saleh ini berpaling pulang sudah bah ajar Nabi Ibrahim namun ikannya hendak mencabut orang yang saleh maka ini rupanya makanya harimnya biar kalau mencabutnya seorang keluar salah salehnya ini bukan saleh ngarana macam apa mungkin ada bakat datang di mana salehnya dan sebagainya. Nah ini mengarang problem hidup kita yang mesti masing-masing pasti kita merasainya sendiri-sendiri. Lawan satu lagi kalau kita ke kubur ya kan mengantar orang yang meninggal itu kan satu kubur satu orang tidak ada satu kubur 2 orang tidak ada kecuali 2 orang di dalam perut ibunya ya kan nah itu langsung kan yang dijaga bahwa rahmat bungkus tidak kan sendirian sama istrinya suaminya satu kubur satu orang artinya sendirian ya kalau kita ya kan sering berteman kemudian waktu itu kita sendirian bagaimana perasaan kita sendiri perasaan gimana satu malam aja dulu sendirian bagaimana apalagi seumuran dalam kubur sendirian cobai semalaman dulu cobai semalaman semalaman sudah lah apalagi ini sendiri nah yang lalu disuruh kita itu beramal yang saleh sebab amal yang saleh ini wajib dan sunat jadi teman kita apabila saleh amalnya zahirnya saleh batinnya ikhlas maka seperti manusia yang baik rupanya baik hatinya itu yang menemani kita di dalam kubur apabila banyak dia sudah sedikit juga dunia ini keruhnya itu tidak kurang
Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim." Dan situ aja dulu kita, panggal aja dulu. Segeralah umatku semua banyak-banyak mengerjakan amal-amal yang saleh. Tentu aja yang sunat-sunat. Kalau yang wajib kan kalau kau menambahi lagi, coba sembahyang zuhur aja tambahi 6 rakaat. Kada kawa mesti 4. Tentu yang sunat-sunatnya Fatihah. Berapaan orang semua baca Fatihah, tapi baca Yasinnya, Idza waqa'atilnya, Tabaraknya itu yang sunat-sunat itu. Badiru, segera kamu, nanti fitnah akan datang seperti datangnya malam yang gelap. Kalau sudah malam tanggal 16 gelap, 17 apa terang, tambah 18. Jadi musibah itu tidak bakal kurang, bertambah terus. Hadis ini sahih. Kalau orang yang sudah banyak amal salehnya, ya kan, tentu banyak sinaran di dalam dadanya, sabarnya, ridhonya itu kuat. Jadi bagaimana keadaan, dia sabar, dia ridho, tenang, dia tawakal. Kalau tawakalnya kurang, sabarnya kurang, ridhonya kurang, datang ketika ilmu ya sudah. Lalu yasbihul mar'u, ya kah, mu'minan wa yamsi kafiran, ya kah, yamsi mu'minan wa yasbihul kafiran. Ya belum gara-gara urusan keduniaan sampai mereka itu pagi beriman, sorenya kafir. Sudah sampai malam menghadap dunia ini ada kuat. Ya, lalu orang-orang saleh dulu itu membuat wiridan ratib namanya ini ya kan, kemudian dibaca dengan anaknya, dibaca dengan menantunya, ya kan, kumpul teman-temannya ikut boleh. Ya kan, ada yang dari asar sampai maghrib, dari maghrib tambah sampai isya, ada yang dari isya sampai jam mau tidur jam 10, nanti harus subuh bikin ini bacaan hampir subuh, akhirnya jam 2 ini bacaan wirdus sahur. Itu karena itu amalan-amalan yang sunat itu tadi adalah untuk memperkuat sabar dan ridhonya kita menghadapi gelombang hidup. Ya kata teh ya model nasihat kurang perkawinan kan. Anda berdua mempelai laki dan istri menghadapi gelombang hidup, tapi Anda jangan gentar menghadapi gelombang. Yakinkanlah gelombang itu air juga. Ya, mengambat namanya, jangan tekan gelombang. Nah, begitu aja gelombang itu banyak juga, kebanyakan gelombang itu tanah. Cuma linggar orangnya. Maka apabila habis umur sendirian di kubur, siapa akan melawannya? Bolehkah Allah? Nah ini kalau memang kita pikirkan malam ini meninggal, iya, besok meninggal, iya, sudah ada lagi. Allah, dosa banyak banget. Sembahyang melawar dosa. Di hati kita ada macam-macam itu, macam di hati kita kan kewajiban di hati, sifat-sifat mahmudah banyak tertinggal di hati. Sifat mahmumah menyeraput. Mati kan mana? Terbawa ini pada saling kalbunnya. Ya melalui tolong kita mendoakan, mudah-mudahan yang didoakan ini mudah-mudahan selamatkan. Saja doanya selamat saja. Kalau bin salim kan selamatkan saja doanya, doa selamat saja. Saja Abu Habib Haji apa namanya sedih simpang angkat bahari nang Tuhan. Nang Tuhan punya pesan sampai gamnya saja cinta. Berjubah ada itu sebentar punya matamin. Abah punya matamin para mati dalam ke rumah. Orang doakan aja kaya. Aku tahu itu mesti kan minta doakan selamat kalau gitu. Nyata ini selamat aja sebutnya. Punya selamat iya. Selamat lain, selamat ngaran lain. Selamat ngaran bisa jadi sepeda, rabah. Selamat rabah, selamat ngaran. Ini doa saling sambung, doa bilangnya orang Madura, tolong sambung doa. Semoga dapat ilmu mempangat
manfaatnya manfaat. Masa doa mendoakan apalagi ini di rumahnya kepala PLN menghajarnya. Nah, kita di rumah kita aja mendoakan ini, mendoakan dia. Doa di dalam doa makbul. Doa yang ada berhadapan ini makbul. Hadis sahih. Jadi kita banyak-banyak doa mendoakan aja ini. Amma badadakatan di sini mahallur riya wa tazayyun wa tasannu wal ghibah wal namimah wal macam-macam. Semoga salamatan berkah. Salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam. Salimna sampai diulahkan lagunya apa? Orang wali besar mengarang diulahkan lagunya pakai terbang apa isinya salimna wal muslimin yang berataan ini selamat dan umat Islam pun selamat semua. Kita kembali wassalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sih? Nah, doa mendoakan assalamualaikum atau mendoakan makmumnya selamat aja makmum assalamualaikum yang selamat juga. Ini assalamualaikum makmum itu menyebut yang ini itu kan. Ada waalaikumsalam, ada assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan. Assalamualaikum juga. Dan mudah-mudahan kita jangan lupa setiap masuk di rumah. Jalan mana, pintu mana masuk kita jangan lupa. Apabila masuk assalamualaikum kalau ada orang. Kalau nggak ada orangnya atau orangnya jauh dipadu di dapur. Nggak usah assalamualaikum. Nggak usah. Orangnya kan di dapur jauh rumahnya kan 50 meter lebih. Nah, istrinya di belakang lah. Nggak usah. Ya sudah begini. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Assalamualaikum, mudahan saya selamat. Wa ala ibadillah shalihin, orang saleh. Begitu buka pintu, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allah selamat sampai selesai 3 kali. Jangan minta assalamualaikum, qul huwallahu ahad 3 kali. Begitu jangan 3 kali. Nah, ini ada kejadian di zaman Rasulullah. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya tanggungan istri, anak banyak, dan saya punya usaha macet, utang saya luar biasa banyaknya. Gimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, amalkan setiap kamu masuk di rumah, begitu masuk baca qul huwallahu 3 kali. Ada yang mengatakan 1 kali. Dia pulang diamalkannya, tidak sampai lebih dari 1 tahun, hutangnya terbayar, jirannya juga bayar, sampai ke jirannya dapat berkah. Jadi tiap-tiap rumah mengamalkan dulu, insya Allah meluas. Cuman kita ini banyak kada ingat ya, kada ingat nih. Kalau kada ingat teman tuh juga. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian dari itu qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ayatul kursi sekurangnya minimal 1 kali. Nah, asam kama 3 kali maksimal. Kalau bisa 3 kali. Yakin Allah Ta'ala mengadakan di rumah kita itu macam-macam kebaikan, barakat itu macam-macam. Nah itu nah, ya. Masa aku terpengaruh informasi ini. Apalagi yang bininya mintonya malah assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipanggil lagi, balah. Masalah dengan pembacaan berakhir ini mau jangan bila sedang itu orang ada amalan sudah baca assalamualaikum kalau Allah 3 kali kalau ada pada perkara ayat kursinya Allah kalau kita baca kursi berkat kita kan penting berkatnya masya Allah berkat makan temennya berkat kelak. Nah
Jadi kalau assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali sambil berjalan, kalau talak sekali, sekali atau kursi sekali sekurangnya atau 3 kali berjalan. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan ingat. Apa lagi tadi? Ini kisah berkat kan tadi habis terus itu kan kisah. Ada lagi saja. Rahimahullah abdan, Allah Ta'ala dan Nabi memberi rahmat kepada hambanya yang samhan idza ba'a, ya kan? Kurang lebih apabila dia itu menjual. Samhan idza ishtara, kurang lebih apabila dia membeli. Samhan idza qada, kurang lebih apabila dia itu bertindak. Bertindak itu kurang lebih. Kadang memuasakan nafsu, ada kurang lebihnya, ada maafnya, ada kurang lebihnya. Apalagi kan? Waqala al-Salam afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Ya kan? Kalau iqtada itu kan menerima, ya kan? Menerima tindakan. Kalau qada menindak. Wala tashtari syai'an illa bi ijabin wa qabul sahihin. Nah, awas. Kalau jual beli jangan tidak memakai ijab dan qabul. Arti ijab itu bukan saya, ya kalau saya jual gitu. Katanya, ya saya terima, ya kan? Atau saya beli, itu ijab qabul. Sahihah ini yang sah keduanya. Jadi ijabnya sah, ya kalau qabulnya sah. Nang tadi bang tulisannya 25.000, serahkan 25.000, barangnya ditarik, syekh. Yang satu ini bilang syekh, artinya terima kasih. Di mana kitabnya dari almarhum Guru Sarang? Di mana kitabnya? Kan Guru Sarang itu kata sarang juga, lu itu kalau sarang menang kalau kami bakal sarang bersepeda, siling kada balampu. Saat ini malam berkata juga. Siling naik langsung di sepeda naik pak beda. Nah jalan di situ. Ada cara kita kan bersalak dulu. Bawa jam dia sama aja. Betul kan? Masalah Habib Jam berdulu saya jalan situ aku niti dan itu mesti buat Habib Jam itu. Masa kapas satu hendak sepeda Habib Jam cium tangan Habib dulu. Gitu. Banyak Habib mendoakan aja. Terus nak nukal daging gitu. Nak nukal samin susu pak. Ilok karing. Anu berapa sekilo dari laut? Anu dia aja, ini uang itu tak perlu sarana. Anu sekilo, nukal azim seada sekilo. Aku tukarlah seadanya ini sekian, turun jual dia aja. Ini kata kesan ini sini mah, ini kakak itu kamu tahu lah. Kalau menawar harga berapa sekilo? Sekian dia, ayo sekilo gitu. Kalau kita aja berapa sekilo saya bawa 300 setengah ya. Itu ada sampan marahnya itu. Habis meninggal terus meninggalnya. Makanya mu'ataqah bidun labdun la ta'fid yang ikal. Karena bahwasanya jual beli yang tidak memakai lapas akad namanya mu'ataq itu tidak cukup pada sahnya jual beli. Waqad ajazah ba'dhum fil muhaqqarat. Tetapi ada juga yang membolehkan sebahagian aja sedikit kecil aja orangnya ulama. Tapi pada benda yang murah-murah. Nah, ujar Guru Salim Ma'ruf di dalam kalangan kitab sirin, kitab jual beli, huruf Melayu, kalangan sini ada masalah jual beli kalangan Guru Salim Ma'ruf itu di Mujirat. Kalau bulat semalam tak, itu seman. Nah itu ada di situ seperti kue-kue dia sirin itu seperti kue-kue. Hanya dulu jangan ada akad kue-kue itu. Seperti kue-kue aja artinya. Tapi juga harus mengulang lah mengwadon itu. Saya sebab banyak juga, bakas juga.
maksudnya kuat kalau itu kan sebutin aja kan, kayaknya goda sebutin ya kan, dia kalau bakat ada jangan harus akan tapi sebagusnya bakat dia supaya ditarik tuh nyamannya. Apalagi kainnya mu'atasna waqad ajaza abadun wa ma la ilaha tulisan terihya wa aqala kalam bil mu'atasuna li ta'ala quli bahwa qul halin fa bil rasul ijab kamu itu ya dosaina ahsan wa akhlaq tapi yang bagusnya juga juga yang Ghazali mengatakan kalau yang murah-murah biar di sini kada bakatan ya kan. Nah, tapi sebagusnya apa yang muhabbat sebagusnya bakat juga sebab itu namanya akhlak dia kada apik ya kita. وعليك اعتماد الكذب رأسا وقول أخذت بكذا وعطيت عليك كذا ولا أبين بكذا وأنت في قولك ورسولكم فتخسر من هذا القول فائدة mudahannya jangan berdusta artinya sekian padahal sekian juga jangan wala tahlif billah ala billah sirra wala tata'awwad dalika fa inna dunya bi asli asghar wa aqar min an yuhlafa billah ala ma'sudak fa kayfa ma'al kadhib wala hajata ila al-ayman ayman maksudnya apabila hadis Allah yaqbal bayya' al-hallafa wa qala Nabi sallallahu al-yamin manfaqatun lisil'ah manfaqatun lil barakah wal kasb wa qala Nabi sallallahu manfaqatun memayuakan melakukan artinya payu tapi manfaat artinya menghabiskan menyapu berkah wa qala alaihi wasallam at-tujjar yashrun wa yaqulu tujjaran illa man ittaqa wa barra sadaqah orang-orang dagang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti hari kiamat fasik semuanya kecuali orang yang takwa orang yang berbuat baik dan orang yang jujur wa hadar kullal halal min hadis wa qadarat bismillah subhanahu wa ta'ala para banyak kan Ustaz. Lamun banyak lapar artinya dibanyaki rote. Itu tak. Lamun banyak haus dibanyaki banyak. Itu artinya kan lamunnya sama, laparnya hausnya nah sama bujur rotenya rondanya. Kalau itulah jawaban bujur presiden. Kalau kaya dikumpulkan lebih ada takut banyak ditakut kadang banyak diharap kadang sama kadang menggiring keadaan orang manusia ini kada sama keadaannya hati kita ini kada sama semangat saja kada tetap hati itu berubah-ubah jadi kada kawa menit ini kada tetap artinya kembalinya kepada masing-masing juga. Kalau orang makan obat juga, obatnya berawat obatnya. Masing-masing siapa yang sakit nih tujuan yang memakannya. Entahlah. Amma kalau karena dia aglabar kalau abdul, kalau karena أشياء أغلبها فالمعنى أفضل وإن الصلاة هم متساويان هذا لأن كل ما يراد مقصوده ربه يظهر بالإضافة للمقصود بغير نفسه karena setiap sesuatu yang dituju itu adalah yang di belakangnya maka keutamaannya sesuatu itu adalah nampak pada yang di belakangnya itu tadi ya kalau banyak dalam rota, kenapa dalam tujuannya banyak hilang haus, kenapa tujuan rota hilang lapar. Kadang rotanya itu banggaan banyaknya hilang haus dan laparnya tak. Jadi kasih itu haus dan laparnya itu yang dilihat mana dia banyak. Tak dalam melihat rotanya lawan sebagainya. Nang kali itu haus dan rota itu kada dipandang, nang dipandang keadaan orang ini. Teman orang ini angit kebanyakan otaknya nang dibanyaki raja. Lamun orang itu mengalangkan banyak ilmuwan, nah nang dibanyaki takut. Paham lah? Jadi masing-masing manusia itu kada sama. Anu waktu yang kada sama juga. Itu panggil sama itu kita hati kita pun lain-lain asal kita memperhatikan yang kita perhatikan laku tingkah hati kita ini semangat itu berlain banyak macam asal kita sudah mau
memikirkan illa man atallah bi qalbin salim. Lamun kita belum memikirkan qalbi, masih memikirkan jasad dan lainnya, kada tahu kita yang bahwasanya likasrati taqallubi ini kita kada tahu hingga membaca dan benar. Sudah perhatian kita kasih ini hanya bujur, tahu bujur. Semuanya saja lain-lain keadaan ada tetapnya. Qalbin salim berapa? Nah, oleh sebab itu kita meminta lawan Allah Ta'ala itu supaya husnul khatimah. Pahabisannya hati kita itu dalam bagus. Mbahnya pas membalikan yang bagus mati. Nah, itu yang kita minta. Pas membalikannya tak balik yang bagus, mbahnya membalik bagus mati belanja. Nah, itu yang kita. Lamun balik merahkan yang jahat mati. Ini tak kelep balik kita. Putingnya, apa kamu puting bang? Hanya penentuan qalbin salim. Apabila hatinya waktu itu bagus mati, nah selamat. Apabila waktu itu hatinya rusak mati, itu nanti apa? Ia melalui sabit qalbi di dalam sunnah yang hukumnya sunnah kalau sabit qalbi itu sunnah pada mbah kada termasuk nang ya ada alif Muhammad termasuk nakam masalah sudah termasuk sunnah itu sudah. Tapi kalau kita pikirkan sunnah tapi hebat, ya kan? Lalu orang-orang saleh dahulu itu meminta lawan Tuhan dengan sujud dan akhir. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Di waktu sujud akhir, ya muqallibal qulubi wal absar, mata kita melihat berbalik-balik itu sikap benar juga, ya kan? Bukan menjalak itu kemarin kita bah tolongnya. Ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sujud akhir, sebab sujud akhir itu yang paling parah hamba dalam Allah aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Cuma sujud sembahyang seorang mukmin menjadi iman takun makmum dulu tak tujuh jalan yang panjang. Tolak amannya katujuh aja panjang-panjang ayo aja amannya kada katujuh harata imam itu dapat laknat. Ya kalau karena jamin seorang mukmin coba sembahyang di rumah ayo naksa berapa panjang mereka ayat yang itu aja yang panjang-panjang kecuali yang ketujuh hasil panjang dia itu kan yang khairul umur dasar sedang dia kehandapan benar kan ada rasanya juga. Apalagi kalau kau raja bawa anak. Nah, adapun haud dan raja itu seperti dua obat penyakit hati. Seperti dua obat penyakit hati. Nah, yudawa bihima al-qulub, yang diobati dengan dua penyakit tadi oleh hati kita. Amun hatinya kada penyakit, kada perlu lagi obat-obatan ya lah. Vitamin perlu lah, kada juga. Papa belum ini dihasabit dari mawjud, ya kan? Nah, jadi artinya istimewanya itu obat menggiring penyakit yang ada. Minta Allah dosis saja orang lain. Nah, ya kalah. Nah, painkan kali ada qalbi al-amni min maqullah wal qirabi kalau satu abad. Lamun banyak benar orang itu mengerja maksiat, takut yang dibanyakin. Wa in kana al-aghlab wal yasalam, banyak benar orang itu putus asanya, artinya orang ini penakutan banyak. Orang penakutan kadang banyak sedikit kita ini lalu orang penakutan berhutang, orang penakutan ini menjadi takutannya lalu anda putus asa saja. Jadi orang yang penakutan itu obatnya adalah raja minta. Orang yang punya ada takutan
karena orang ini bilang ada pulang harapnya ada sama dia pulang, pahamlah. Jadi kembali kepada masing dua nang supaya dapat kepada batas norma takutnya lawan rajanya itu tadi. Kalau kau tidak boleh manusia, para raja baru. Kalau kita tanya dari hari haji al-maksiyata, kalau kau tidak boleh, lamun tak banyak dosa, maka berhitung-hitung niatnya mana dua banyak maksiat kalau maka ibadah mana dua banyak. Amun tak banyak maksiatnya, takutnya nanti banyak ya. Jadi ayat-ayat takut yang dibanyaki, entah lebih banyak. Lamun tak banyak ibadahnya, ya Allah. Nah, raja apa? Minta apa? Ya Allah. Nah, itu kan. Wa yajuz ayyuqala mutlaqan al-khawfu afdalu ala at-ta'wil alladhi qalu fi al-qawlu afdalu misalkan jabil. Tapi bisa juga dikatakan lebih afdal takut dibanyaki daripada raja secara kebanyakan. Hanya lamun dibandang kebanyakan manusia memang bagus banyak takut. Sebab kebanyakan manusia itu adalah talabih maksiatnya daripada sembahyang di waktu menyambat orang berapa kali? Bisa lebih pada 5 kan? Mungkin sembahyangnya kan 5 kali, menyambat kurang 10 kebanyakan apa? Ya kan? Ini artinya secara umum, ya kan? Kaya dikata, kalau itu afdal daripada raja. Apalagi Quran mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa lahum. Nah itu, ya kan? Nah itu kan. Sakan jabin itu kita hanya obat, sakan jabin itu obat. Madu bercampur cuka. Madu campur cuka obat. Biasa obat anak itu penyakit kuning. Itu lagi bila kerja marah dojo, lebih sakan jabin lebih sotro. Karena itu roti tadi kan. Orang kelaparan, kelaparan bilang hari-hari aja, ada aja hari-hari kelaparan gak ada. Nah, lamun orang penyakit kolera, orang punya seperti kolera, kalinya penyakit kuning kan kolera itu kan jangan orang penyakit, kecuali musim panas. Itu kalau musim panas, jadi debu-debu itu apa? Nah, masukkan ke makanan atau ke tangan atau ke hidung atau ke minum langsung atau ke tangan kita atau ke masakan-masakan. Biasa kalau musim panas itu apa namanya ulat-ulat itu sikat badannya apa? Ini merayap ini kepanasan dia jadi terabangnya. Ya, yang lalu saya juga kan baru ini musim ini musim kolera daerah jangan makan apa. Semangka berbahaya kalau menunjukkan semangka yang dibuka akan tengah atau semangka yang kulitnya atau lagingnya kalau dibasuh, kalau lagingnya dibasuh, kulitnya dibasuh, sudah keguguran hilangin sudah kalau iman tadi yang di dalam itu akan dia kata alhamdulillah maka kita masukkan yang ngajin kalau makan kalau basuh tangan dulu jadi ingat ya Allah musim panas sikat banget anak itu bocoran. Nah, apa boleh ini bilarah apa bahasa orang ini? Kalau makan masyarakat itu bilarah apa itu? Diarah. Nah itu kan ikut itu maka kan makan itu hanya yang bisa membagi jatuh ngikutin kalau bagi apa aja kacak lumuk kalau kita salah ya tanaman menjadi kacak lumuk ketabuh beef kenapa kata pesa rebon kan kacaknya umumnya kalau pesa di situ ada ulat kurang lebih ulat apa virus baru virus itu kasihnya ini virus hanya bilang ulat biar kesehatan itu penting wal hasil hadis Nabi itu an-nabatu minal iman bersih itu termasuk iman. Nah
hasil daripada bersih adalah sehat. Apabila bersih, sehat. Coba gigi kita tak bersih, kalau ada kesulitan, nyaman tidak? Lamuannya kesulitan, kalau nggak sehat, kalau ada nyaman aja, sejak kata lagi ya. Nah itu ini apa? Bangun goreng, bangun bersih gigi. Apa? Gigi kan berhasil, tidak belum berhasil, cuma kalau nyaman malah. Rasa apa itu kan rasa pahit ada, rasa masam ada, rasa kalat ada. Bangun sudah bangun tidur bersifat gigi, habis sikat gigi itu bantu ibu, apa lagi ya? Bersih, sebersih juga. Mandi 5 kali sehari semalaman, kata tiap bersihnya. Kalau kaya lagi virus tadi bingkat tiap kata lagi 5 kali mandi bersabun pulang lupa boleh. Nah agak hati kita lamanya kotor sama lamanya tadi juga virus dia kalau ada nyamannya sekadar kotornya sekadar itulah kadar nyamannya. Maka lamun hati ini kotor, nah obatnya lamun hatinya tangan ya kotor, namanya aja obatnya pada bagi iris ketunya diberasiri disikat lawan sabut ya ini pindah kata punya hilang juga ambil apa habu ini tidak punya itu dengan gisik sudah serang mencelak ini gigi orang bahari mengusik kita ambang juga ambil habu lawan apa ngapain sabut pak kocak macam ni mencelam bahari alahan agama nah tersajan senyum balik sabut saja batis datang dipantang dari konon kukunya sabut ke jalan apa dan habu tidak perlu ambil habu pada pertukaran orang labuan siabu yang diminta ini bersih hukum itu juga ngambil akan habu itu sikat mungkin bakal boleh mencelong gimana hukum mbak rotek tahu ini kan namanya rotek kan apanya rotek dia habisannya kan hati yang menyabar ya Allah ada nyaman ومن الوجوه أغلبه وأكثر الأجل وقد أكثر الأجل والإتبار ولا بطلقة أكبر المعصية وعلى الخلق أغلبه manusia ini banyak artinya kepada presentasinya banyak salah daripada bujurnya itu panggilnya tadi sembahyang cuma 5 waktu amun dia di awal waktu bisa aja kan kita berapa aslinya bulan menyembah tiduran kan bulan 10 kali ayo 5 kali bisa 10 sudah وأما ما أصله الكريم عن الخلق أغلب الأمر وإن يدين إلى مكان الخبير الرجيح وجابه ومن مستقا من بحر الرحمن مستقر وأقابل من بحر الرحمن adapun namun kita pandang kepada sumbernya takut dan raja diambil kepada sumber maka raja itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena sumbernya raja itu daripada air lautan Rahman dan Rahim. Ya, ya, sedangkan yang paling tinggi sifat Allah itu adalah rahmah. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ya kan? Inna rahmati wala sabaqat ghadabi. Adapun khair tadi datangnya daripada bumi yang panas, yaitu daripada marahnya Allah. Wa man la hada min sifatillah ta'ala ma yaqbalu al-lutf war rahmah kana fil mahabbah ali aghlab. Barang siapa dibuka akan Allah Ta'ala sifat lutuf dan rahmatnya, niscaya mahabbahnya itu adalah banyak. Nah, lalu walau sawara al-mahabbah maqam, tidak ada lagi maqam yang tinggi daripada maqam mahabbah. Nah, maqam mahabbah ini adalah lincatan daripada maqam raja.
kada bisa dapat mahabbah kecuali raja dulu. Raja itu kada bisa kecuali memandang dulu Allah bersifat Rahman. Lamun Tuhan membukakan kepada seorang Rahman, itu yang dibukakan, lalu raja banyak di hatinya, lalu mahabbahnya. Nah, mahabbah inilah pangkat yang paling tinggi daripada pangkat ma'rifat. Sekalipun orang arif billah itu tadi macam-macam makannya, tapi arif yang mahbub atau muhib itu paling tinggi. Wa amma khawf mustanadu al-irtifat ila sifat allati taqtabil unta atau anta atau inta bila tidak hanya misalnya fi'ain. Adapun takut itu maka adalah ia memandang kepada sifat yang menuntut akan paras. Fala tumazihu mahabbah, maka kada bisa bercampur lawan mahabbah. Mumazajat ala wajah. Wa ala jumlah kama yuradul ghairi yang bagi an yusta'mala fihi rabdul aslah la rabdul afdal. Jadi minta dunia jangan dipadakan abdul khawf, abdul raja, jangan patut itu ya. Nang mana dua patut khawf, patut raja, dilihat keadaan manusianya, hatinya. Lamun banyak benar dosa, nang patut adalah khawf obatnya. Lamun banyak benar yang sebetulnya, nah itu nang patut adalah apalagi paling lalat al-arba kanakul aktarul khalqi al-khawfu lahum aslahu min raja min tayyibah wa dhalika li ajli ghalabat al-ma'asi fa'amma taqiyyu alladhi taraka dhahir al-ismi wa batinah wa khafiyahu jariyah fal asma' ayya'kal wa khawfu wa raja'u. Adapun orang-orang yang sudah banyak kebaikannya, maka yang patut bagi ini antara khawf raja itu sama. Wa lidzalika qila la yuzina khawful mu'min wa raja'ul aqdala. Ya, kata-katanya mudah aja. Wa riya anna aliyan karramallahu wajhahu. Qala al-ba'di waladi ya bunayya khafillaha khawfan tara annaka law ataitahu bihasanati al-ardi lam yataqabbalha minka warjullaha raja'an tara annaka law ataitahu bisayyi'ati al-ardi ghafara laha laka. Ini maksudnya supaya sama antara khawf dengan raja. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu law nudiya liyadkhulan nara kullun nas illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dalikar rajul walau nudiya liyadkhula jannata kullun nas illa rajulan wahidan la khasyitu an akuna ana dalikar rajul. Ini menunjukkan khawf raja itu sama. Hada ibaratun an ghayatil khawf ar-raja wa ibadil imam al-qadar wal istila lakin ala sabil at-taqawum wa tasawi. Sama taqawum wa tasawi sama. Fa mislu Umar radhiyallahu anhu ayyastawi khawf ar-raja fa anna al-asi idza dhanna anna ar-rajul alladhi yuslihu alladhi la yudkhulu al-jannah kana laka ala firari fa in kunta mislu Umar radhiyallahu anhu la yanbaghi an yatasawa khawf ar-raja fal yanbaghi an yarida raja kama sabaq fi awal kitab ar-raja fa anna quwwata yanbaghi an takuna bihasabi quwwati asbabi kama mithla bil jari wal dhuhur wa ma'lumun anna man basra bidra sahih fi ardin maqiyatin wa wadaba ala ta'ahudiyah wa ja'a bi syurut az-zira'ah jamma balada ala qalbi raja'il idrak wa lam yakun qawbun sayyid raja'i. Bisa orang bertanam aja ya kan, sudah tanahnya berhasil, bangunnya sedang, tahunnya bagus, ditanam ya kan, dijaga bilang niscaya hatinya itu banyak harapan tegar takatam banyak kok seborongan 8 lek umpama, maka itu kan tahapnya yang dari antakun awal muttaqin fa'lam annama ya'mul ma'arifan wa aqwal wal amthila ya'turu dalalah wa dhalika wa in aradna misalan fala sayyidahu ma namti min kulli wajhin bi anna sababa ghalabat ar-raja' al-ilmu al-hasil bit-tajribah wa ilmu bit-tajribah sihatul ardi wa maqam sihatul billi wa sihatul hawa wa qurratus sawa'i al-muhim likafil buqa wa ghayriha ini misalun mas'alatu nabdin lam mujarrad bin suhu wa qad bukta bin waridatin lam ya'adhazzar wa lam yaqabilha wa ya bin
ibadin laysa bi ataqul sawaik bila amla. Itu tadi cuma misal meneraja ada sama wujur antara hati kita lawan raja dan laut, dan antara tahun dengan tanah kali, ya lah, ada sama wujur misal itu ada. Sebab itu kan bisa dilihat, ya lah. Nah, si yang di tangan ini kan bisa dilihat, yang tangannya ada hati. Ini kan kalau dilihat kita, kalau raja itu tahunnya kalau dilihat dia. Habis kami seluruh ada zare wa in addakum la majhudi ini tadi kita kata sahabi habis dia kita wa ja'a bi kulli maqduri fala yaqdiru rajul ala fatih wal billadhi mas'alatuni wal iman. Adapun tahunnya masalah ini adalah dasar iman juga tahunnya, ya kan? Nah, iman ini siapa yang menghendaki adalah anugerah Tuhan. Sampai ada yang berpendapat barang siapa mengira-ngira bahwa iman itu bisa diusahakan, maka orang keluar daripada pendapat menghujur. Iman itu pada kalau diusaha ini sudah Pak Tuhan mengulahkan makhluk, kemudian Tuhan itu seakan-akan dia menghambur akan nurnya. Siapa yang akan memperhatikan nur beriman, siapa yang lepas kata beriman. Jadi kada diusaha. Nah, kuat dan adanya kan, ya kan? Kalau dia berjuang gitu kan sudah terdaftar kolam gitu kan sudah. Terdaftar kolam sudah ada. Wa syurutu sihhatihi daqiqatun halus wal ardu al qalbu. Nah, hati kita seperti buminya. Adapun beriman adalah seperti tahunnya. Wa khafaya kursihi wa safaihi min asyirkil qadiyam nifah wa riyal qatail akhlaq wa ghanimah. Adapun kotoran tanah itu hanya hatinya atau kebersihannya itu adalah seperti syirik, nifaq, riya, akhlak yang tidak bagus. Wal afat wa syahawat. Adapun penyakitnya yaitu adalah keinginan masalah kepada ariyat wa zakaratul dunya untuk kenyataannya. Wa tifa'il qalbi wa mustaqbalil zaman wa insalima fil hal wa dzalika mimma la yatahaqqaq wa la yu'raf bi tajribah. Wa qad ya'rifu min asbab ma la yutlaq min khalaqati wa lam yajad masbuk. Wa sawa'iq hiya ahwal sakaratul maut. Nah, kalau misalnya kalau mengenai tadi, ada kalau bahayanya hati yang tegak atau banjir. Ada pun masalahnya iman ditanam dalam hati, bahayanya itu adalah waktu datangnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu macam-macam, diantaranya menyata aja dulu, yaitu jantung kita itu padih sakit. Jantung kita itu hendak padat, ini hendak padat, maka padihnya itu luar biasa. Arwah berubahnya penyakit jantung. Waktu mau ingat itu dasar bujur aja sakaratul maut itu padih banget. Sakit banget kalau jantung itu mengikut datang. Arwah berusaha jantung juga. Waktu mau ingat itu subhanallahirrahim. Sakit benar depan. Itu menyata dulu sakaratul maut itu jantung hendak padat. Sakitnya kalau gampang. Maka sakit ini ada kalau dicoba-coba dulu, kalau percobaan dulu sebelum yang sekali. Kalau ini sekali, kayak orang tolak haji juga belajar bagaimana haji datang ke sana, kalau percobaan dulu ada kawa langsung kalau tudung, langsung bagaimana bingung-bingung sudah. Niat betul-betul pakai kiwa, pakai kanan. Ini sekali ini. Jadilah orang pada patuh sakit, orang pada patuh sakit, datang sakit minus sekali ini, maka mau pamalat katakan ridho lawan sabar itu kalau mau. Bila orang sudah patuh sakit juga, patuh sakit gigi lalu apa? Penyaman dia sabarnya lawan ridhonya, cobalah menjalani bisa sakit gigi. Nah itu namanya sakaratul maut. Pada bengali-ngali Rasulullah aja dulu waktu Jibril datang batalin Jibril kada kawan menentang Rasulullah. Kenapa?
Ujar Nabi, ma asyadda mararatul maut ya akhi ya Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut hai saudara Jibril. Kenapa ikan pada memandang aku siapa yang akan memandang dia mau sakaratul Jibril Rasulullah. Kita yang banyak dosa yang mungkin maka sebenyaman-nyaman aja rasa nyaman sampai kamu di mana? Sebutin dulu sakitnya itu menghadapi sakitnya sebutin. Nang kedua sedang menghadapi nang cagar kita tinggalkannya. Nang cagar kita tinggalkan banyak ya, nang cagar ditinggalkan ya. Ane nang cagar terpisahnya. Ya kalau maka ada istilah berkiawan nang cagar punya jarum itu dikiawan, berbut beratan. Nah ini si Anu tidak berdua kan yang cagar semuanya ini tidak ditinggalkan aja yang kaya maka pulang sedangkan yang hendak pulang haji aja kita lihat waktu perpisahannya itu ya Allah nang ini pulang abah ya Allah nyepatulan abahnya ini tuh ya lihat abahnya maka mata hati yang meninggalkannya ini pulangnya nyata-nyata aja kedua pertama sakit tadi yang kedua yang telah ditinggalkannya yang ketiga yang belum bisa melihat seumur hidup Azrail datang seumuran tidak bisa melihat nang keempat kabar mannya nang kaya rambut nang kusut dibuat di dalam apa odongnya merata ditarik entah apa nangka itu roh tadi waktu dihembus keluar tadi ini hambarnya aja nih ada yang tadi ada contoh kan